Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, yaitu Fitria Rizky Nasibuan. Baiklah, kita akan membahas mengenai kerusahan materi selanjutnya, yaitu manajemen pengelolaan usaha. Manajemen pengelolaan usaha, di mana di sini mendapatkan minimal 4 fungsi. Yang pertama yaitu planning, organizing, aktual, dan controlling. Manajemen pengelolaan usaha dalam kaitannya dengan organizing berarti meletakkan sesuatu pada tempatnya. Mengelompokkan pekerjaan ini dilakukan oleh si pekerja itu dilakukan sesuai dengan keahlian ataupun bidang partner. Kemudian diperhatikan bagaimana Anda sebagai bos, sebagai pemimpin memberikan wewenang terhadap orang-orang Anda. Bila Anda perlu memperhatikannya punya kompetensi tadi yang perlu diperhatikan dalam pendeteksi wewenang ini adalah pemberian kebebasan untuk berrekreasi. Artinya siapapun yang berada di sekitar Anda harus diberi kebebasan untuk mengkreasikan diri, karena yang namanya wirausaha berbisnismen ataupun wirausahaan itu tidak terdetek dengan aturan-aturan yang melekat mereka. Mereka bebas untuk berkarya, tetapi dengan aturan-aturan yang kita tetapkan sangat fleksibel, sehingga akan muncul inovasi tetapi terhambat dengan adanya aturan-aturan yang mengikat. Maka pemberian dalam delegasi wewenang ini adalah semacam kebebasan berrekreasi ketika kita berkarya di bidang wirausaha, tidak seperti jadi PS ataupun jadi anak buah orang di perusahaan ataupun dimanapun. Semua terikat dengan aturan, banyak harus tidak begini, kalau iya begitu. Jadi ada mengatur dan itu dikendalikan dengan digerakkan. Kalau kita pemilik organisasi, kalau kita pemimpin, kita punya kewajiban untuk menggerakkannya, malah supaya mau bekerja. Ada standar ataupun kondisi-kondisi tertentu yang secara situasional kita bangun agar mereka mau bergerak, mau berkarya. Kita masih bicara soal rating, menggerakkan manusia ataupun orang-orang sesuai dengan tuntutan yang ditetapkan oleh organisasi. Atau sebagai bos, ketika memiliki satu bisnis tertentu, bisa dengan teman-teman, rekan Anda ataupun anak buah Anda, harus mampu menjadi penggerak, menggerakkan mereka, karena sifat dasar manusia adalah pemalas. Mudah-mudahan akan bertemu dengan orang-orang yang tepat. Maka dalam proses memilih dan menulis, orang-orang akan terlibat dalam bisnis Anda. Haruslah orang-orang memiliki motivasi yang tinggi, motivasi bekerja yang tinggi. Kalau tidak itu ada di tangan Anda. Sebenarnya potensi itu ada di tangan Anda, bagaimana menggerakkan manusia dengan sifat dasar malasnya agar mau bekerja. Seperti apa strategi yang bisa Anda lakukan, seperti perilaku kerja yang harus Anda tetapkan, bagaimana mengkoordinasikan agar setiap orang berpikir bahwa mereka bekerja untuk dirinya, untuk kepuasan dirinya, membangun sense of belonging, memiliki terhadap bisnis yang mereka lakukan di tempat mereka bekerja, sehingga mereka akan bergerak tanpa diminta. Mengkoordinasi penyelarasan kegiatan. Ada prinsip dasar dalam mengkoordinasi ini. Yang pertama adalah koordinasi terhadap hubungan horizontal dan hubungan vertikal. Horizontal dengan sesama selevel, vertikal berarti dengan pemimpin atau bawahan dengan karyawan. Yang kedua adalah keselarasan untuk kegiatan koordinasi yang dimulai dari bawah, dari proses awal sampai akhir itu proses itu panjang dan itu harus diselaraskan. Itu juga masuk ke dalam kategori koordinasi ataupun coordinating. Dan yang terakhir adalah masing-masing faktor harus saling mengisi. Jadi faktor yang pertama adalah
faktor manusianya, faktor menghubungkan horizontal, hubungan vertikal antara karyawan dengan karyawan, satu level antara karyawan dengan bos, antara bos dengan karyawan itu. Prinsip pertama adalah coordinating ataupun penyelarasan kegiatan. Yang kedua yaitu koordinasi terkait dengan proses kerja mulai dari awal sampai akhir, ada koordinasi yang jelas sehingga kesatuan batang tubuh kelihatan prosesnya dan hasilnya jelas. Dan yang ketiga adalah terkait dengan faktor-faktor keselarasan yang ada di dalam lingkungan kerja, dan masing-masing harus saling mengisi satu sama lain. Karena itu tidak parsial, faktor-faktor itu saling mengikat atau satu sama lain, ibarat sebuah sistem, ibarat sebuah. Nah, kita masuk pada bagian terakhir yaitu di mana manajemen pengelolaan usaha. Yang keempat yaitu controlling. Manajemen itu berkaitan dengan fungsi manajemen. Jadi melalui planning, directing, dan sekarang adalah controlling, melakukan pengawasan kontrol agar ada operasi organisasi, agar operasi wirausaha, agar di operasi bisnis dan industri Anda sesuai dengan apa yang sudah direncanakan dari awal supaya tujuan tercapai, sehingga pelayanan dibenahi dan dilakukan kembali, disempurnakan lagi, sehingga apa yang diobati adalah penyakit, proses terus berjalan untuk mencapai tujuan tadi, sehingga apa tujuan dari Anda, dari bisnis Anda, pekerjaan Anda memang pada akhirnya akan sesuai dengan harapan atau menggantungkan Anda yang tidak sesuai dengan harapan yang Anda inginkan karena ada suatu proses ataupun kendala-kendala yang terjadi gitu. Tapi dengan proses yang baik, dengan menjalankan controlling, semua akan berjalan sesuai dengan apa yang Anda inginkan jika ditekunin dengan sabar. Makanya harus diperhatikan dalam konteks controlling. Jika tidak sesuai dengan yang harapkan, yang harus diperhatikan itu adalah tujuannya yang sudah ditetapkan, sudah sesuai belum yang direncanakan dengan tujuan. Bandingkan rencana dengan tujuan. Kemungkinan tidak ada keduanya. Lakukan pengawasan terhadap sistem operasional secara keseluruhan, perbandingan budget dan aktual budget yang kita miliki dan aktual yang sedang berjalan, kemungkinan tidak untuk sampai ke tahap tujuan tadi, atau ada pengetahuan di luar itu, ada kondisi-kondisi yang di luar ekspektasi kita, kemungkinan itu akan terjadi, harus cepat diantisipasi. Namanya juga kontrol untuk mengantisipasi. Salah satunya adalah tujuannya supaya masalah-masalah lebih besar bisa diatasi untuk mencapai tujuan tidak terjadi. Itu tidak terjadi sehingga dengan melakukan perencanaan ulang dan perbandingan dengan budgetnya, ke tujuan yang ingin kita capai dapat tercapai. Dan selanjutnya itu melakukan evaluasi atas hasil yang dicapai. Lakukanlah evaluasi ketika kita sudah yakin perencanaan sudah berjalan. Lakukan evaluasi apakah ada yang terjadi di dalam prosesnya sehingga kedepannya bisa kita perbaiki. Dan yang selanjutnya adalah berikanlah masukan untuk perbaikan di masa depan, di masa yang akan datang. Jadi akan kita temukan dalam kontrol kali ini itu menjadi catatan untuk perbaikan pada perencanaan berikutnya, sehingga perencanaan ini untuk perencanaan untuk kegiatan di semester kedepannya halnya dengan analog kontrol yang dilakukan di semasa proses perkuliahan. Sebagai mahasiswa apa yang harus dikontrol, yaitu untuk Anda misalnya nilai Anda berapa sekarang, sudah semester berapa, kira-kira akan tercapainya cita-cita untuk bisa menyelesaikan perkuliahan 3 tahun atau dengan 4 tahun gitu. Nah, bagaimana nilai Anda yang dulu A sekarang jadi B? Bagaimana Anda mengontrol nilai Anda bisa menjadi supaya A lagi? Gitulah cara proses dalam satu bisnis. Kita akan mengkontrol bagaimana untuk memperbaiki ke depannya.
bukan untuk memperburuk ke depan atau untuk bertahan di sisi aja ya udah jalan-jalan aja gitu kan, tapi buat kita lah kontrol untuk dapat maju ke depannya, untuk merencanakan ulang gitu. Nah, ada beberapa langkah yang mesti Anda lakukan dalam berusaha. Ada yang pertama yaitu yang menetapkan tujuan ataupun sasaran yang jelas. Harus jelas tujuannya, jelas sasarannya, karena ini merupakan menjadi orientasi akhir dari perjalanan proses kerja dan kinerja Anda lakukan. Yang kedua yaitu mengelompokkan atau menghubungkan berbagai fungsi dalam organisasi kecil yang akan Anda bangun atau tim kerja yang Anda buat untuk bisnis usaha Anda, apa yang telah Anda tetapkan, sehingga memang mengelompokkan itu perlu Anda lakukan dengan mereka yang memiliki visi misi yang ingin dicapai pada pilih market, usaha ataupun bisnis yang akan Anda tempuh, kemudian menguraikan pekerjaan-pekerjaan tersebut yang akan diisi dalam proses perjalanan bisnis Anda bersama rekan-rekan ataupun rekan bisnis ataupun teman-teman Anda, atau dengan karyawan yang menghadapi prinsip-prinsip yang harus diperhatikan. Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan adalah satu, fungsi melekat. Untuk organisasi, fungsi melekat itu adalah fungsi pada organisasi. Kalau untuk dunia bisnis dalam kaitannya dengan sebagai organisasi kecil juga begitu, ada wewenang, ada tanggung jawab, ada komunikasi, ada hubungan staf. Meskipun Anda anggap adalah sebagai wirausaha tidak ada persoalan bos ataupun bawahan, tapi Anda tetaplah menjadi pilihan, tetapi tetap Anda pemilih tetap menjadi puas untuk bisnis Anda, maka tetap harus ada hubungan lini dan staf rentang kendali adalah struktur Anda kesatuan perintah. Mulailah dari yang kecil untuk memulai usaha menuju yang besar, karena memang cita-cita itu harus dibangun untuk sesuatu yang lebih besar dan paling besar. Jadi jangan bercita-cita untuk hari ini saja, tapi bercita-citalah untuk hari ke depannya. Pengelolaan usaha juga erat kaitannya dengan perencanaan. Usaha yang dilakukan ini paling tidak ada dua yang masih Anda pikirkan. Yang pertama itu perencanaan, itu usaha berkaitan dengan hal-hal yang tertulis yang berisikan misi ataupun usulan-usulan usaha operasional. Usaha yang akan Anda lakukan termasuk rincian strategi dan peluang-peluang yang mungkin Anda raih dalam proses berjalan, termasuk market dan pasar yang ingin Anda hadapi. Dan fungsi dari perencanaan itu adalah sebagai pedoman-pedoman untuk mencapai keberhasilan manajemen usaha yang Anda lakukan, dan biasanya ke dalam bentuk ringkasan eksekutif. Bentuknya apa, maksudnya apa, usaha usulan-usulan finansialnya termasuk pemimpin dana dan cara penggunaan dana, cara pembayaran atau pelunasi kembali dana-dana yang Anda pinjam. Kemudian yang kedua yaitu sebagai alat untuk mengajukan kebutuhan permodalan yang bersumber dari luar atau dalam bentuk apakah Anda membuat proposal atau mencari sumber-sumber pendanaan lain dari perbankan, dari rekan bisnis, atau dari orang-orang yang memang menyediakan penyediaan dana untuk bekerja sama yang bisa Anda manfaatkan. Maka sekarang Anda memang sudah bisa mulai melihat apa yang bisa Anda lakukan, apa yang bisa Anda manfaatkan, atau badan mana yang bisa Anda mungkinkan untuk diajak berkompromi. Bentuknya bisa manajemen usaha, bisa pemasaran, bisa produk operasional dan keuangan, perusahaan ataupun pribadi dan keluarga barangkali demikian. Untuk manajemen pengelolaan usaha, walaupun ini adalah usaha minimalis, untuk memulai sesuatu yang lebih tinggi, ibarat anak tangga, memang dimulai dari tangga paling bawah. Mustahil Anda tiba-tiba dongkrak dari puncaknya gitu. Maka mulai usaha dari kecil ke yang besar dengan proses yang sedemikian rupa sehingga Anda menjadi pebisnis yang handal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.